Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Hussein Amarullah dari kelas KPI 7D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sinopsis film pendek yang telah saya buat untuk mata kuliah produksi sinetron dan film dakwah. Nah, adapun judul daripada sinopsis film pendek yang setelah saya buat ini yaitu Hampa. Ya, begini ceritanya. Hari ini, matahari hendak menampakkan dirinya kembali dengan keindahan yang menjadikan sebuah desa menjadi hidup kembali untuk beraktivitas seperti biasa. Sinarnya yang begitu cerah dan indah turut membuat kehidupan di desa tersebut menjadi lebih berwarna. Namun, di balik keindahan yang dipancarkan oleh matahari pagi di desa tersebut, terdapat sebuah rumah sederhana yang berada di ujung desa, yang bangunannya begitu rapuh serta ubin lantainya pun sudah mulai rusak. Di rumah sederhana tersebut hidup seorang nenek sebatang kara tanpa ada yang menemaninya. Hal ini karena suami sang nenek itu telah berpulang ke hadapan Ilahi 4 tahun yang lalu, serta 2 orang anaknya sedang hidup merantau di Bandar Jakarta. Keseharian nenek setelah ditinggal oleh suaminya, hidup sendiri tanpa ada yang menemani, berjalan seperti biasanya. Meskipun adanya perbedaan dengan kehidupan yang ia jalani ketika ditemani oleh sang suami. Saat ini ia menjalani hidupnya sendirian di rumah tuanya. Sejak dini hari ia bangun dari tidurnya pukul 4 pagi dan bergerak dari kasurnya yang sudah usang menuju bilik air untuk mengambil air wudhu. Setelah berwudhu, kemudian ia pun melaksanakan sholat tahajud dan dilanjutkan dengan sholat subuh ketika azan subuh telah berkumandang, serta tadarus Al-Quran setelah selesai sholat. Kegiatan ibadah ini rutin dilakukan oleh sang nenek sejak dahulu. Namun yang membedakannya adalah kali ini ia melakukannya secara sendiri karena suaminya telah meninggal dunia. Setelah selesai melaksanakan ibadah, nenek kemudian bergerak menuju dapur untuk memasak dan menyiapkan sarapan pagi. Hari ini nenek ingin memasak sayur serta singkong yang telah ia dapatkan dari kebunnya kemarin. Sambil menyiapkan bahan masakannya, nenek juga mulai membakar sejumlah kayu di tungku api. Dan ketika semua sudah siap, nenek pun memasak bahan masakannya dan akhirnya matang. Dan ketika semua sudah siap, nenek pun memasak bahan masakannya dan akhirnya matang. Dan setelah itu, nenek pun sarapan pagi di atas meja makannya dengan penuh lahap. Kemudian setelah sarapan pagi dan matahari pun mulai semakin menjulang naik, nenek pun mulai bersiap-siap untuk pergi berkebun di ladang kebun miliknya yang jaraknya lumayan agak jauh gitu dari kediamannya di bukit lokasi ladangnya. Nenek berjalan dengan memakai caping, kemudian membawa air minum, sedikit makanan, serta peralatan untuk berkebun. Nenek berjalan menuju ladang kebun miliknya dengan perlahan karena usianya udah tidak muda lagi, tetapi semangatnya masih tetap kuat. Setibanya di ladang, nenek beristirahat sebentar di saung untuk mengumpulkan kembali sedikit tenaganya. Dan setelah terkumpul cukup tenaganya, nenek kemudian mengambil cangkul yang ia tinggalkan, gak dibawa pulang ke rumah, ia tinggalkan di saungnya, serta peralatan berkebun yang telah ia bawa dari rumahnya. Lalu ia pun mulai berkebun. Di ladangnya, nenek menanam sejumlah dedaunan, cabai, ubi, singkong yang hasilnya ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Di semua ladang beserta tanamannya ini merupakan peninggalan daripada suaminya
yang telah meninggal dunia, sehingga ia melanjutkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup si nenek. Si nenek berkebun dengan ditemani angin sejuk dari bukit, serta teriknya matahari, dan tak terasa azan zuhur pun telah berkumandang dari musola di desanya gitu, menandakan bahwasanya hari telah siang dan ia harus kembali menuju kediamannya. Nenek kemudian mengumpulkan hasil berkebunnya untuk dibawa ke rumah, serta merapikan peralatan kebunnya, dan setelah itu sang nenek berjalan kembali menuju kediamannya. Setibanya nenek di rumahnya, ia memandang dari kejauhan bahwa anak-anak dari tetangganya ini telah kembali mengunjungi orang tua mereka di kampung dengan membawa menantu dan cucunya. Ketika nenek melihat rumah tetangganya yang ramai karena sedang dikunjungi oleh anak-anaknya itu, mengingatkan si nenek atas bagaimana kondisi anak-anak, menantu, serta cucu-cucunya itu di Bandar, Jakarta, dan belum sempat mengunjungi nenek tersebut sejak ayah daripada anak-anak tersebut meninggal dunia 4 tahun yang lalu. Biasanya juga anak beserta menantu dan cucunya ini suka berkunjung ketika hari raya telah tiba. Namun sejak ayah mereka meninggal dunia, anak-anak ini belum pernah berkunjung kembali ke rumahnya. Anak-anak si nenek ini hanya bisa menghubungi ibunya melalui telepon genggam milik Pak Kades ketika hari raya dengan mengucapkan, "Maaf ibu, adek, ataupun kakak, hari ini, hari raya tahun ini gak bisa pulang ke kampung karena ada pekerjaan yang gak bisa ditinggal ibu. Adek ataupun kakak udah menitipkan uang ke Pak Kades buat ibu." Nah, ucapan ini sering mereka sampaikan selama 4 tahun hari raya tiba gitu. Dan dikarenakan hal tersebut, dalam hati sang nenek ini ia merasa sedih sehingga meneteskan sejumlah air matanya karena merindukan anak dan cucunya yang belum juga datang berkunjung. Meskipun rasa sedih menghampiri sang nenek, namun ia tetap sabar. Ia tidak ingin terlarut dalam kesedihan karena kesepian ini. Kemudian ia kembali masuk ke dalam rumahnya dengan berjalan secara perlahan, melanjutkan kembali aktivitas yang sudah ia lakukan. Di tengah kesepiannya tinggal sebatang kara di rumahnya. Nenek pun pergi ke bilik air untuk membersihkan badannya, lalu melaksanakan sholat zuhur. Dan setelah itu ia memasak sejumlah bahan makanan yang telah ia bawa dari kebunnya seperti dedaunan, cabai, ubi, singkong, dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai masak dan makan, nenek kemudian membersihkan rumahnya, dan setelah itu ia kembali beristirahat di atas tempat tidurnya yang sudah usang dengan kasur yang sudah tidak nyaman lagi. Keesokan harinya ia kembali melanjutkan rutinitasnya seperti biasa, seperti beribadah, mengaji, memasak makanan, sarapan, pergi ke ladang untuk berkebun, kembali lagi ke rumah tuanya setelah berkebun, memasak makanan hasil yang ia bawa dari kebunnya tadi, kemudian membersihkan dirinya di bilik air, sholat, ya, kemudian tidur di atas tempat tidurnya yang sudah usang dengan kasur yang sudah tidak begitu nyaman, sambil berharap di keesokan harinya anak, menantu, serta cucu-cucunya datang dengan gembira di depan rumahnya. Nah, itu dia sinopsis film pendek yang saya buat untuk mata kuliah program sinetron, produksi sinetron dan film dakwah yang berjudul Hampa. Adapun latar belakang daripada pembuatan sinopsis film pendek ini yaitu ya semacam
kesedihan lah yang saya rasakan ketika ketika saya menonton berita serta video di YouTube gitu, sering bermunculan gitu ya. Seorang nenek hidup sebatang kara di kampung gitu kan. Bahkan rumahnya pun sangat menyedihkan gitu. Di berita ataupun video yang saya tonton gitu kan. Dan anak-anak mereka tidak pernah kembali, bahkan nenek pun tidak tahu gimana kondisi orang tua atau ibu mereka ataupun ayah mereka di kampung yang hidup sendiri gitu. Nah, saya merasa pasti orang tua itu merasakan kesedihan, rasa rindu dan hampa gitu ya, karena mungkin suaminya udah nggak ada gitu ya, dan anak-anaknya nggak pernah kembali. Jadi kehidupannya begitu-begitu aja, nggak ada yang mengisi kegembiraan gitu kan, hampa rasanya. Nah, dan karena hal tersebutlah akhirnya saya terinspirasi untuk membuat sinopsis film pendek ini yang berjudul Hampa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.